wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatiz, para orang tua, para sesepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir kembali di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah mengantarkan dan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ripian Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Solihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah sekali lagi, wabil khusus untuk para pejuang kemerdekaan RI, karena insya Allah beberapa hari ke depan bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, kita bacakan surat Al-Fatihah buat para pahlawan pejuang muslim yang telah membela bangsa Indonesia ini, mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, bahkan jiwanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka para syahid, orang-orang yang meninggal dalam berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala
intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu ta'ala anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha falamma tahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni la abki anni la a'lamu annama indallahi khairun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin abki annal wahya qad inqata'a minas samai fahayyajat huma 'alal bukai faja'ala yabkiyani ma'aha rawahu Muslim wa qad sabaqa fi babi ziyarati ahlil khair wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Riyadhus Shalihin pada bab tentang keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu taala anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intalik bina ila ummi Aiman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajakin kemana? Intalik bina ila ummi Aiman. Nyok kita pergi, di bahasa Betawinya nih, nyok kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar keduanya adalah mertuanya Rasulullah, karena putri keduanya menikah dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar punya putri Aisyah radhiyallahu taala anha menikah dengan Rasulullah. Begitupun dengan Sayyidina Umar punya putri bernama Hafsah radhiyallahu taala anha menikah juga dengan Rasulullah setelah kematian suaminya. Nah, suatu ketika Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Yuk kita ke rumah Ummu Aiman." Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman dikatakan oleh Rasulullah itu adalah ibu sambung keduaku, karena Rasulullah itu kan ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Ketika kecil beliau disusui oleh salah seorang wanita pegunungan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Itu termasuk dianggap ibu oleh Rasulullah karena memang ibu susunya. Yang kedua adalah Ummu Aiman. Nama aslinya Barkah. Barkah ini adalah merupakan salah satu bekas budaknya ayahnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dekat dengan Ummu Aiman. Maka setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar ngajakin Umar untuk datang berziarah ke rumahnya. Kenapa? Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Yuk kita datang ke rumahnya untuk berziarah, silaturahim, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala hidupnya sering berziarah, bersilaturahim ke rumah Ummu Aiman. Dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, kalau kita cinta kepada seseorang, maka kebiasaan orang itu ketika telah meninggal dunia kita lanjutin. Kita cinta sama orang tua kita, misalnya ayah ataupun ibu kita, ketika mereka sudah meninggal dunia, maka kebiasaan baiknya lanjutin, jangan sampai terputus. Misalnya ayah ibu kita doyan sedekah, tiap Jumat itu dia sedekah kemana-mana, maka sebagai anaknya lanjutkan, walaupun mungkin gak bisa semaksimal orang tua kita. Orang tua kita mampu tuh sedekah 100.000 setiap hari Jumat, kita merasa berat, minimal 10.000. Yang gak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Bapak kita ketika hidupnya sangat gemar hadir di majelis ilmu, di mana ada kajian, di mana ada majelis taklim, senantiasa hadir. Maka kita sebagai anaknya terusin kebiasaan baiknya. Jangan paramkan obor kalau kata orang Sunda. Kebiasaan baik orang tua kita lanjutin, walaupun gak bisa semaksimal mereka. Orang tua kita hampir tiap malam majelis taklim yang ada didatangi, dari malam Senin ketemu malam Ahad, dari Senin subuh sampai Ahad subuh datang semuanya. Kita gak bisa kayak gitu, minimal di masjid terdekat dari rumah kita. Bisanya majelis taklim malam Sabtu datang. Jangan sampai orang tua kita rajin ke masjid, rajin ke majelis taklim, rajin sedekah, meninggal dunia gak ada bekas-bekasnya, anaknya kagak ada yang ngikutin dan nurutin kebiasaan baiknya. Sianan. Dulu orang tua kita ketika masih hidup, setiap Saban Idul Adha pasti ikut korban di masjid kita. Pas dia udah meninggal, kita kagak nurutin. Banyak yang begitu, bukan satu dua, banyak. Bapaknya 5 waktu di masjid, dia 5 waktu di jalanan, bahkan kadang kagak sembahyang. Majelis taklim paling getol, bapaknya hadir, dia boro-boro hadir majelis ilmu, senang sama kajian ilmu aja belum tentu. Pak,
begini nih, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan patahli. Itu kalau urusan dengan majlis taklim, urusan dengan ilmu, terutama ilmu agama, kata Nabi, kun aliman, kalau bisa ente jadi orang alim. Jadi orang yang memiliki pengetahuan agama. Kenapa? Bisa nerangin diri, nerangin keluarga, nerangin masyarakat sekitar. Manfaat. Tapi kalau nggak bisa, au muta'alliman, jadilah kalian si pembelajar. Di mana majlis taklim kejar ubar catat. Guru bawa kitab apa? Riyadhus Shalihin bawa. Guru bawa kitab Nasaihud Diniyah bawa. Bawa Fathul Qorib bawa. Safinatun Najah bawa. Fathul Mu'in bawa. Irsyadul Ibad bawa. I'anatul Talibin bawa. Kashifatus Syajah bawa. Begitu tuh namanya muta'aliman. Lihatin guru bacanya seperti apa. Catat yang nggak paham, itu namanya muta'aliman. Tuh mohon maaf, kebiasaan di pondok-pondok kan begitu. Punya kita, pegang kita. Lihat cara bacanya guru, begitu bacanya. Lihat cara penjelasan guru, begitu cara menjelaskannya. Muta'aliman, itu yang namanya ilmu bersanad. Kalau nggak bisa, emang udah kebangetan tua, gue pegang kitab boro-boro, pegang kitab, lihat aja udah lamun, buram semua. Kan begitu ya? Ini usia begini kan lihat begini, buram saya aja. Udah mulai ada plusnya. Ini lihat begini, kalau nggak buka kacamata, dempet. Lengkap kita nih, min ada plus ada. Boro-boro Ustaz, pegang kitab, baca kitab, lihat aja udah dempet, sarung. Tapi kalau melihat duit, kagak sarung. Emang betul ya? Coba lihat duit dari jauh, di ujung tuh, dekat kipas angin, dekat AC, pojok diselipin duit 100.000, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan banget. Kalau nggak bisa jadi seorang muta'alim, seorang pembelajar, au mustami'an, orang yang memperhatikan, mendengarkan, mustami'an. Istama'a yastami'u, ada usaha untuk mendengarkan. Hadir di majelis ilmu, gak lihat kitab, coba fokus mendengarkan dengan fokus, namanya mustami'an. Menyengajakan diri untuk mendengar itu namanya mustami'an, bukan sekedar dengar. Kalau lewat di jalanan, saya lagi ngomong, kedengeran, namanya cuma sami'a, dengar, nggak ada usaha untuk mendengarkan. Kecuali pas didengar, diam dulu sebentar, difokuskan, itu namanya istami. Nah yang hadir sekarang nih nggak pegang kitab, tapi dengerin saya ngomong, fokus, namanya mustami'an. Gede juga pahalanya. Kalau nggak bisa jadi mustami'an, muhibban, orang yang senang sama kajian ilmu. Alim kagak, mutalim susah. Mau hadir, waktunya mepet. Kan ada orang alasannya ada aja ya, nggak bisa lah, waktunya sibuk. Muhibban, cinta sama ilmu. Caranya dukung. Datang ke Bang Alam, kalau pengajar malam Sabtu apa yang kurang? Kata Bang Alam, amplop gurunya kurang, gue tambahin, begitu. Ada yang begitu kan? Muhibban namanya. Bang Alam, setiap malam Sabtu saya siapin nampan 4. Isinya serba ayam. Dari ayam udah jadi sampai ayam belum jadi. Telur.
Itu namanya muhibban, cinta sama majelis ilmu. Dia nggak sempat hadir karena keterbatasan waktu. Wala takun khamisan, jangan sampai jadi orang yang kelima, alim kagak, muta'alim kagak, dengerin kagak, demen kagak, jedoh kayak di rumah. Udah digerok-gerokin, udah ya Robi bil kan udah digerok-gerokin itu. Itu ibaratnya, mohon maaf, kalau lagi dangdutan itu gendang udah bunyi, dangdut kan, mohon maaf ya, orkes dangdut sebelum mulai tampil kan gendang dulu, intro dulu masuk, betul? Intro dulu naik. Itu ya Robi bil intro. Giliran dangdut intro udah bunyi, lu gentep banget jalannya. Ayo cepetan gak dapat tempat. Terpaling belakang susah nyawernya. Gila pengajian ya Robi bil udah kelar, gurunya udah assalamualaikum, udah Pak Inna astagfirul hadis kitabullah, tetap aja menang baik. Sekarang kalau alim kagak, muta'alim kagak, mustami kagak, demen kagak, bodo amat, masih mau ngaji kayak nggak peduli, bantu kagak, nanyain kagak. Itu namanya yang khamisan, yang kelima tuh patahlik, celaka ini. Dimana mau dapat ilmu pengetahuan agamanya? Al ilmu bin ta'allum, kata Nabi, ilmu itu melalui proses belajar, standarnya. Dan agama kita, syariat agama Islam yang kita jalankan berdasarkan ilmu, bukan nebak-nebak, bukan kira-kira. Itu sholat, itu berdasarkan ilmu. Bagaimana ilmu tentang sholat, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana yang wajibnya, bagaimana yang membatalkannya, itu ilmu. Puasa juga begitu. Nggak main ujung-ujung puasa, ada ilmunya. Ilmu untuk menjalankan syariat diperoleh dari mana? Bita'allum, belajar. Belajar kagak, majlis taklim kagak mau nongol. Dia sholat cuma tiba ngikutin doang, kan jadi berantakan. Mending kalau yang diikutin bener, yang diikutin salah. Zaman sekarang sih enak, Ustaz bisa lihat media sosial. Yang di media sosial nggak semuanya bener. Kemarin saya dapat tuh kiriman, ada di TikTok, ada di media sosial yang lain, orang memperagakan sholat, cara sujud begini salah, cara sujud begini salah, yang benar begini. Ya salam. Padahal yang dipraktekkan itu ada salah satu yang benernya, dianggap salah, yang ilmunya cuma segitu-gitunya. Cara turun sujud, nih, ada yang sujud dengkul duluan, ada yang pakai tangan duluan. Ini yang mempraktekkan dalam video itu, yang pakai tangan duluan dikatakan salah, yang bener dengkul duluan. Lu ngaji di mana? Dua-duanya betul. Selama ketika sujudnya jidat yang ngentuk, kedua tangan ngentuk, dengkul ngentuk, kaki jarinya ngentuk, udah betul. Masalah turun kaki duluan, dengkul duluan boleh, tangan duluan gak apa-apa. Lu bayangin, kalau sampai maksain tangan duluan, yang udah tua bagaimana? Yang udah tua gimana? Ngaji biar beneran dikit. Perkara hadis tentang sholatnya Nabi itu banyak, bukan cuma satu.
Dan ulama yang mengarang kitab tentang sholatnya Nabi banyak. Sifatu sholatin Nabi, sifat karakteristik sholatnya Nabi kayak gimana? Ulama yang ngebahas itu, yang menjelaskan itu banyak, bukan cuma satu kitab. Maka kalau cuma patokan satu kitab, kemudian berdasarkan satu kitab itu menyalahkan yang lain, ente yang salah. Belajar kudu benar. Makanya sifat orang belajar itu dalam diwannya Imam Syafi'i katakan alalan tanala al-ilma illa bisittatin sa'ubbika an tafsiriha bi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa mulqatin wa irsadi ustazin wa tuli zamanin. Kalian gak bisa dapat ilmu kecuali terpenuhnya 4 syarat. Pertama, otak kudu jalan. Otak ada kagak jalan susah. Otak ada tapi seleter kurang susah. Zakain wa hirsin, rakus sama ilmu di mana majelis taklim hadir. Wastibarin, sabar. Ngaji kudu sabar. Gogah ngaji sama dia, kenapa? Nyindir mulu ustadznya. Nah, lo ustadz mah belempengan jurusan kita ini dibaca. Kalau kebetulan kebentuk sama ente, iya mohon maaf. Nggak sengaja mentokin. Kadang ada orang zaman sekarang begitu, merasa kesinggung aja bawaannya. Ustadznya nyindirin gua mulu. La haula wala quwata illa billah. Kebetulan pas. Kalau lu merasa kesindir berarti itu obat. Berarti lu salah. Kalau nggak merasa kesindir ya udah aman. Wasibarin, kudu sabar. Kadang diomelin sama guru, disindir guru, dibentak guru. Masya Allah, mohon maaf ya. Tanya tuh Bang Alam. Bang Alam berapa kali diguyurin sama aku ya Kiai Haji Salman Yahya. Tanya sampai orang yang masih hidup. Teman-teman saya ngaji banyak yang di Jewer, Sahabat Sorban, Demadiin. Tanya Bang Danit. Beliau termasuk senior saya ngaji sama Buya Salman subuh. Kawan-kawan kita banyak yang sabar, kudu sabar. Wabullah biaya ya kudu ada biaya. Apalagi pendidikan formal harus ada biaya. Wa irsyadi ustadzin, penting nih petunjuk guru. Maka belajar jangan cuma di buku doang. Belajar jangan cuma di YouTube doang. Belajar guru, ada gurunya. Kalaupun dapat informasi tentang ilmu menurut kita asing, tanya guru kita. Ustaz, Kiai, ini saya dapat kayak gini, menurut Kiai kayak gimana? Begitu. Dan yang terakhir, waktu di zamanin, belajar itu waktunya panjang, lama. Minal mahdi ila lahdi, proses belajar itu dari lahir sampai mati. Maka jangan pernah bosan dengan majlis taklim, jangan pernah bosan dengan hadir majlis ilmu dan juga belajar pengetahuan agama. Bosan wah, kitabnya tutu aja, masya Allah. Lu mending kitabnya ganti-ganti. Ada satu tempat kayaknya sudah ngajar lebih dari 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu dengan kitabnya nggak diganti-ganti, itu aja. Udah habis mula dari awal, begitu. Ayo Pak, belajar. Jadi jangan sampai waktu kita nggak terisi dengan majelis ilmu. Kita kembali kepada hadisnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajak Sayyidina Umar untuk ziarah ke Ummu Aiman. Hikmah yang kedua, walaupun Ummu Aiman mungkin sudah sepuh, mohon maaf, beliau itu berkebangsaan Habasyah, Ethiopia. Mungkin tekstur kulitnya sedikit lebih hitam dari kita. Tapi dia perempuan, walaupun mungkin sudah tua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ingin meninggalkan fitnah, diajak kawannya tuh ilmu,
daripada cerdas, mohon maaf. Misalnya, ini sekedar contoh, tapi saya praktekin insya Allah. Tetangga kita ada janda nggak kerja, usia 50 tahun lebih. Kita pengen bantuin nih, maka jangan ujuk-ujuk kita datang sendiri bawain duit ke situ, bawain beras ke situ. Kenapa? Fitnahnya bahaya. Entar tetangganya, entar yang lihat akan buka omongan, Ustaz Agus ngapain ya bentar-bentar ke rumah janda, bawain duit lagi, bawa beras lagi, apa jangan-jangan dia pengen nambah, kan begitu. Maka caranya apa? Suruh istri kita bawain, atau ajak teman, atau titipkan melalui yang lain. Lihat Sayyidina Abu Bakar, siapa yang nggak tahu imannya beliau luar biasa, tapi adab dan etikanya di bawah. Berangkat keduanya menuju rumah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Falamman tahaina ilaiha bakat faqala laha ma yubkika. Ini cerita Sayyidina Abu Bakar ketika sampai di rumahnya Ummu Aiman, melihat kedatangan kami berdua. Ummu Aiman nangis terseduh-seduh. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertanya, wahai Ummu Aiman, ma yubkiki, apa yang menyebabkan engkau nangis? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Emang ente gak tahu bahwasanya Allah sudah siapkan sesuatu yang sangat baik luar biasa buat Rasulullah? Kenapa jadi nangis? Kita datang, Rasul mah udah enak, bahasa kita begitu. Rasul mah udah enak, dia udah nyaman. Kata Rasulullah, matinya baik buat kita, hidupnya baik juga buat kita. Kata baginda Rasul, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupnya saya kalau saya hidup itu baik buat kalian. Apa di antara kebaikan-kebaikan dengan hidupnya Rasulullah? Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kata Allah gak bakal menurunkan azab kepada manusia sebejat apapun dia, serusak apapun dia, wa anta fihim, selama engkau masih ada ya Rasulullah. Itu karena rahmatnya Rasulullah, karena keberkahan Rasulullah, karena ketinggian derajat Rasulullah. Bejat banget orang Arab saat itu, dan Tuhannya dimakan gimana orang bejat. Kayak kita sering dengar ceritanya, bikin Tuhan dari terigu jadi roti, bentuknya Tuhan lapar, disembah dulu, habis lapar Tuhan jadi makan. Kan bejat banget Tuhan jadi makan. Anaknya sendiri dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bejat banget tuh. Tapi apa? Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kalau engkau masih ada ya Rasulullah, Allah enggak bakal azab mereka itu, walaupun bejat mereka. Itu salah satu keuntungan kita dengan hidupnya Rasulullah. Pun matinya Rasulullah bawa kebaikan buat kita. Kalau Rasulullah nggak meninggal, nggak akan terjadinya hari kiamat. Kita nggak bakal bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dengan meninggalnya Rasulullah menyebabkan suatu saat kiamat akan terjadi, kita pun meninggal dunia, dan saat itu kita punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun fisiknya mati. Matinya Rasulullah menguntungin kita. Beliau sudah meninggal dunia, lalu kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata baginda Rasul? Setiap orang yang bersalawat kepadanya, maka salawatnya itu sampai kepada, bukan hanya sampai, tapi dengan salawat itu aku jawab langsung, aku balas langsung. Karena setiap ada yang bersalawat, Allah masukkan lagi ruh. Jadi aku tahu betul siapa umatku yang sering mengucapkan salawat kepadaku, sebagaimana seorang ayah kenal betul bagaimana anaknya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku, kata Rasulullah, membawa kebaikan buat kalian, dan matiku, kata Rasulullah, juga membawa kebaikan buat kalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kembali kepada cerita ini. Kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wahai Ummu Aiman, gak usah nangis lagi, karena apa yang Rasulullah dapatkan di sana di akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Emang kita gak tahu kayak gitu? Apa jawaban Ummu Aiman? Inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin abki anna al-wahya qad inqata'. Saya nangis bukan karena saya nggak tahu Rasulullah udah disiapkan yang terbaik oleh Allah, bukan, saya nggak tahu itu. Tapi yang membuat saya nangis adalah dengan meninggalnya Rasulullah, wahyu terputus. Dengan meninggalnya Rasulullah, keberkahan berkurang, terputusnya wahyu. Kalau dulu masih ada Rasulullah, kita punya permasalahan, ngadu kepada Rasulullah, nanti akan datang turun wahyu Allah yang jawab. Sekarang Rasulullah udah nggak ada, wahyu turunnya kemana? Ke Gunung Sindur. Karena turunnya wahyu itu membawa keberkahan buat kita umat. Permasalahan-permasalahan agama yang terjadi pada zaman Rasulullah terpecahkan melalui wahyu. Maka wahyu sudah berhenti. Itu yang membuat aku menangis. Itu yang membuat aku bersedih, kata Ummu Aiman. Wahyu udah berhenti, wahyu udah gak ada, berkah Allah udah berkurang. Maka mendengar itu, yang nangis bukan lagi cuma Ummu Aiman. Sayyidina Abu Bakar ikutan nangis, Sayyidina Umar juga ikutan nangis, karena merasa sedih. Rahmat Allah sudah berkurang, keberkahan Allah sudah berkurang dengan tidak turunnya wahyu. Sebab Rasulullah udah gak ada, turunnya lagi siapa? Rasulullah udah meninggal,
Bahkan selesai wahyu Allah itu sudah selesai. Karena beliau mengatakan ana khatamul anbiya wal mursalin. Saya ini yang penutup para nabi dan rasul. Khatam itu bisa diartikan cincin, bisa diartikan tutup botol. Botol tuh tutupnya tuh namanya khatam. Kalau udah disegel begitu udah nggak ada lagi kenabian. Yang ada adalah khalifah. Makanya di antara wahyu yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama Islam itu sempurna. Sempurna dalam artian segala aspek kehidupan terbahas dengan baik, walaupun secara global, tidak secara terperinci. Secara global, apa yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini udah ada di Quran. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah sempurnakan segala kenikmatan dariku kepadamu ya Rasulullah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Itu salah satu di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Yang kemudian setelah ayat itu turun, sahabat Umar bin Khattab kalau nggak salah nangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena tahu ini tanda Rasulullah nggak akan lama lagi. Tanda Rasulullah akan segera meninggalkan dunia. Sedih luar biasa. Maka kalau kita baca sejarah, salah satu sahabat Nabi yang shock dan sangat terpukul mendengar kabar meninggalnya Nabi kita Muhammad adalah Sayyidina Umar. Bukan karena gak percaya takdir, tapi karena saking mengharapkannya Rasulullah itu hidup terus. Kalau kita baca sejarah kan dikatakan dia menghunus pedang, sadar berteriak berkata, siapa bilang Rasulullah sudah meninggal, maka urusannya dengan pedang saya. Maka ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan faqad mata, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang beragama Islam atau menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sudah mati. Tapi barang siapa yang beragama Islam menyembahnya Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaqul musahhila wa bil khairi fattah wa bil huda wa bil ilmi alimkum mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum